Bayern Munchen berencana tur pramusim 2026-2027 ke Cina. Musim 2025-2026 belum berakhir, namun para pendukung Bayern Munchen di Cina telah mendapatkan kabar bahagia bahwa klub kesayangannya itu akan berencana melakukan tur pramusim ke negaranya pada musim panas nanti. Menurut laporan dari Christian Fong, di negeri tirai bambu itu Bayern Munchen akan menjalani 2 pertandingan persahabatan, di mana salah satu pertandingannya akan dimainkan di Hong Kong. Guardiola bangga Haaland akhirnya bisa main Piala Dunia. Pep Guardiola turut bangga melihat Haaland mampu mengantarkan Norwegia lolos ke Piala Dunia 2026. Ia menilai Haaland sangat layak mentas di Piala Dunia. Haaland membawa negeri asal Skandinavia tersebut kembali mentas ke Piala Dunia setelah 28 tahun. Terakhir kali Norwegia bermain di Piala Dunia adalah di edisi 1998. Setelah 2 tahun Paul Pogba siap merumput lagi di akhir pekan ini. Setelah lebih dari 2 tahun absen, Paul Pogba berpeluang kembali ke lapangan hijau di akhir pekan ini. Namanya dikabarkan masuk ke dalam skuad AS Monaco yang bertamu ke markas Rennes di Liga Prancis. Laga terakhir Pogba di sepak bola terjadi di tanggal 3 September 2023. Di Maria juara Liga usai mudik ke Argentina. Angel Di Maria meraih trofi pertamanya usai mudik ke Rosario Central. Di Maria berhasil membawa klubnya itu juara di Liga Argentina. Bagi Rosario ini adalah titel juara Liga Argentina ke-8 mereka. Namun bagi federasi, pengumuman juara Rosario ini bisa jadi menambah kencang kritik yang mengarah kepada mereka. Sebab dalam beberapa tahun terakhir Claudio Tapia selaku presiden dari Federasi Sepak Bola Argentina kerap mengubah format kompetisi, tetapi ini kali pertamanya format kompetisi diubah ketika musim sudah berjalan. Aaron Ramsey ingin tampil di Piala Dunia 2026. Kapten Wales yakni Aaron Ramsey mengungkapkan bahwa tampil di Piala Dunia 2026 akan menjadi pelengkap sempurna dalam karirnya. Wales kini tinggal 2 pertandingan lagi untuk bisa memastikan tempat di putaran final yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kemudian playoff memastikan Wales akan menjamu Bosnia and Herzegovina di Cardiff pada semifinal. Jika menang, mereka akan kembali bertindak sebagai tuan rumah menghadapi pemenang antara Italia versus Irlandia Utara. Xabi Alonso masih cari ramuan Trisula Real Madrid. Xabi Alonso diyakini masih cari ramuan buat Trisula Real Madrid. Sejauh ini Vinicius Junior dan Mbappe jadi andalan, tetapi sisi sayap kanan masih jadi lubang. Dilaporkan oleh Marca, Vinicius Junior menempati posisi sayap kiri dan Kylian Mbappe jadi penyerang tengah. Akan tetapi Mbappe punya keleluasaan untuk bergerak ke sayap. Masalahnya adalah di pos penyerang sayap kanan. Posisi itu kerap bergantian diisi oleh Bellingham, Brahim Diaz, dan juga Mastantuono. Manajemen Juventus setuju suntikan dana jumbo 100 juta euro. Juventus membawa kabar gembira bagi para pendukung setianya. Dewan direksi klub resmi menyetujui rencana kenaikan modal baru yang signifikan. Nilai suntikan dana segar ini diperkirakan mencapai 100 juta euro. Angka final akan dipastikan saat operasi keuangan ini ditutup secara resmi. Klub dari Turin ini akan menerbitkan hingga 37,9 juta lembar saham baru, dan jumlah tersebut setara dengan sekitar 10% dari total saham saat ini. Saham ini akan dijual langsung kepada investor institusional dan juga berkualifikasi khusus. Napoli diduga palsukan laporan keuangan terkait transfer pemain. Napoli mendapatkan kabar buruk ini setelah klub Naples itu diketahui memalsukan laporan keuangan. Adalah pengadilan Roma yang membawa kasus pemalsuan laporan keuangan yang dilakukan oleh Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis di tahun 2019, 2020, dan 2021. Selain De Laurentiis, tangan kanannya yakni Andre Civelli masuk juga dalam dakwaan. Keputusan ini lantas membuat kubu Napoli geram. Pihak pengacara dari De Laurentiis memastikan bahwa kliennya tidak melakukan pelanggaran apapun terkait transfer pemain.
Carragher tak kaget kalau Liverpool mulai fokus ke Liga Champions. Liverpool sudah tercecer di Liga Inggris meski secara matematis masih sangat mungkin untuk mengejar. Namun mereka tak akan mengejutkan kalau mereka mulai mengalihkan fokus. 5 kekalahan dari 11 pertama sudah menempatkan Liverpool di posisi ke-8 klasemen Liga Inggris sementara. Memegang 18 poin, sang juara bertahan sudah tertinggal 8 poin dari Arsenal. Dan mantan bek Liverpool Jamie Carragher malah menduga Mo Salah dan kawan-kawan mulai mengejar trofi Liga Champions. Meski banyak lawan berat di sana, namun culture pemainannya lebih menguntungkan si merah dengan tim-tim yang bermain lebih terbuka. Cole Palmer patah jari kakinya di rumah sendiri. Gelandang Chelsea Cole Palmer harus bersabar lebih lama untuk bisa merumput kembali karena dihantam cedera yang memaksanya absen dalam duel Liga Inggris melawan Burnley di akhir pekan ini. Ia sebetulnya sudah berlatih kembali namun baru saja mengalami insiden di rumahnya hingga jari kakinya patah. Akibatnya ia pun tak bisa bertanding dalam 3 laga ke depan, termasuk menghadapi Barcelona di Liga Champions dan Arsenal di Derby London. Kejutan, Martin Odegaard siap tampil melawan Tottenham. Setelah absen pada 7 pertandingan karena cedera lutut, Odegaard akhirnya menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Gelandang berusia 26 tahun itu telah kembali berlatih dan diperkirakan siap diturunkan saat Arsenal menghadapi Tottenham di laga Liga Inggris pada Minggu malam. Kembalinya Odegaard menjadi dorongan besar bagi Mikel Arteta. Pelatih Arsenal tengah dipusingkan oleh kondisi striker Victor Gyökeres yang masih belum tampil usai mengalami cedera hamstring ketika melawan Burnley di bulan ini. Indonesia jadi tuan rumah FIFA Series 2026. FIFA telah mengumumkan Indonesia akan menjadi salah satu tuan rumah FIFA Series 2026. Meski format edisi 2026 belum dipublikasikan, ajang ini diperkirakan akan mengikuti pola tahun 2024, yaitu mempertemukan tim-tim dari berbagai konfederasi dalam satu rangkaian pertandingan persahabatan resmi yang memiliki nilai kompetitif. Pada edisi 2026, Indonesia akan kedatangan negara-negara peserta dari 5 konfederasi non-Asia. Daftar lengkapnya akan diumumkan langsung oleh FIFA. Namun yang jelas, timnas Indonesia punya kesempatan berharga untuk menguji diri melawan lawan-lawan yang selama ini jarang dihadapi, mulai dari Afrika, Eropa hingga CONMEBOL dan juga CONCACAF. Timur Kapadze akui sudah dihubungi oleh PSSI. Pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadze mengakui sempat dihubungi PSSI. Ia pun menyatakan berminat untuk bisa menangani timnas Indonesia. Timur saat ini tengah berada di Indonesia sebagai duta pariwisata dalam rangka memenuhi undangan agensi. Pelatih yang meloloskan Uzbekistan ke Piala Dunia itu mengaku sangat terkesan dengan publik sepak bola Indonesia. Nicholas Jackson oke balik ke Chelsea. Masa depan dari Nicholas Jackson di Bayern Munchen semakin tidak jelas. Meski begitu, striker asal Senegal itu bertekad bertahan dan oke balik ke Chelsea. Bayern yang meminjam Jackson kabarnya enggan mengambil opsi mempermanenkan sang pemain di akhir musim nanti. Alasan klausul jadi penyebab utamanya. Saat dipinjamkan, Jackson disebut punya klausul bisa dipertahankan Anda bermain selama 40 kali sebagai starter, dan syarat itu dinilai cukup berat untuk Bayern Munchen. Real Madrid masih berencana memulangkan Nico Paz. Gelandang bintang lokal Real Madrid Nico Paz saat ini menjalani musim keduanya di Como dan perlahan tapi pasti mulai mendapatkan sebagian prospek terbaik yang bisa direkrut. Ia dipandang sebagai target menarik jangka menengah dan karenanya Real Madrid mempertahankan 3 klausul pembelian kembali untuk dirinya. Ini pembelian sebesar 8 juta euro untuk musim panas tahun lalu, 9 juta euro untuk musim panas mendatang, dan 10 juta euro jika mereka ingin mendatangkan di tahun 2027. PSG takut Luis Enrique balik ke Barcelona. Kontrak Luis Enrique di PSG masih sampai musim panas 2027. Namun PSG takut kalau Enrique balik ke Barcelona. Dikabarkan tribunnya muncul kabar bahwa Barcelona mau memulangkan Luis Enrique. Enrique bukan sosok yang asing karena pernah menjadi pemain dan juga pelatih dari Blaugrana. Enrique sebenarnya menegaskan kalau dirinya menghormati PSG dan Enrique belum kepikiran untuk pergi sampai kontraknya habis. PSG pun diyakini akan memberikan perpanjangan kontrak lagi.
Aston Villa memulangkan Sancho ke MU lebih cepat. Aston Villa meminjam Jadon Sancho dari MU dengan durasi semusim sampai musim panas 2026. MU berharap Villa mempermanenkannya di bursa transfer musim dingin Januari. Namun dilansir dari Daily Mail, Aston Villa malah mau kembalikan Sancho lebih cepat di Januari. Tak ayal Sancho pun jarang dimainkan oleh manajer Unai Emery. Sancho baru bermain 4 kali di Liga Inggris musim ini dan seluruhnya jadi pemain pengganti. Dalam kesepakatan peminjaman Villa dan MU soal Sancho, tak ada larangan andai Sancho dikembalikan lebih cepat dan Villa pun mau melakukannya. Bintang Barcelona ini jadi incaran Al Nassr. Al Nassr kabarnya membidik pemain Eropa baru untuk diangkut musim depan. Menurut Diario Sport, ada nama Andreas Christensen yang kini masuk ke dalam radar milik Al Nassr. Bek asal Denmark itu kini memasuki musim terakhirnya bersama Barcelona. Mantan bek Chelsea itu kabarnya ingin bertahan di Camp Nou, namun Blaugrana diklaim lebih ingin melepasnya. Situasi itu yang kini dipantau oleh Al Nassr. Raksasa Arab Saudi itu ingin menampung Christensen andai sang pemain benar-benar pergi secara gratis. Neto menggila, The Blues pulang dengan kemenangan penting. Burnley menjamu Chelsea pada pekan ke-12 Premier League. Duel berlangsung sengit tetapi tim tamu lebih efektif dalam memanfaatkan peluang dan menang dengan skor akhir 2-0. Chelsea mencetakkan 2 gol lewat aksi Pedro Neto di babak pertama dan Enzo Fernandez jelang akhir laga. Tambahan 3 poin mengantarkan Chelsea naik ke urutan kedua klasemen dengan koleksi 23 poin. Liverpool kembali kalah, Arne Slot segera dipecat. Liverpool kembali menelan kekalahan ke-6-nya kali ini di ajang Liga Premier Inggris. Menjamu Nottingham Forest di Anfield Stadium, Liverpool gagal memanfaatkan pendukung dari tim tuan Roma. Dalam laga tersebut, Liverpool kalah 0-3 dari The Forest. 3 gol Nottingham dicetakkan oleh Murillo, Nicolo Savona, dan juga Morgan Gibbs. Dan sayangnya Liverpool tak bisa membalaskan 1 gol pun di laga tersebut. Dengan hasil ini maka Liverpool sementara kini mengoleksi 18 poin dan berada di urutan ke-11 klasemen sementara. Dengan tambahnya kekalahan ini membuat posisi dari Arne Slot kini semakin berada di ujung tanduk.